Mohon izin dari berdiri karena dari semua narasumber ini saya yang paling pendek. Jadi kalau nggak berdiri nggak jelas. Nampak saya, Bu? Pakai baju apa? Batik. Ini baju baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ba'da. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini sudah sering kita dengar. Betul Bapak Ibu? Baik. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh para buya-buya kita, seluruh umi-umi yang hadir, wabil khusus Ketua Perti Kepulauan Riau, ya, Ustadz Asril Harif, ya. Memang dulu kami sering sama-sama main takraw, ya. Apa yang baru sampaikan, ya. Ini sering kena marah saya. Kemudian yang kami hormati Ketua Perti Kota Batam, Buya Nahlawi beserta seluruh jajaran pengurus. Kemudian juga Ketua Perwati Kepri, Ketua Perwati Kota Batam, Bunda Asmi, serta seluruh pengurus beliau. Ada Bundo kita, Bundo Haja Fitri, Ketua Bundo Kandung Kota Batam, beserta rombongan. Para buya-buya kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu untuk menghemat waktu, karena waktunya hanya 10 menit. 15 menit juga lah. Saya potonglah 5 menit. Cukup 10 menit saja. Tadi luar biasa pembicaraan dari Pak Dr. Fauzi, berbicara tentang perspektif Isra Mi'raj ditinjau dari ilmu falsafat. Luar biasa. Saya coba kaitkan Isra Mi'raj ini pertama dengan ukhuwah kita. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah berawal dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Pertanyaan kita hari ini, kenapa nggak langsung saja? Kan sebenarnya bisa langsung, ya Bu ya, bisa langsung dari Masjidil Haram terus ke langit, kan nggak apa-apa, kan boleh. Tapi kenapa seperti bentuk segitiga? Ada seperti garis lurus yang ditempuh oleh Nabi. Garis lurus mendatar itu dalam ilmu matematika disebut dengan garis yang lurus mendatar. Horizontal. Memang kalau belum makan siang ini agak payah ya. Apa namanya yang garis lurus? Horizontal. Kemudian naik ke langit vertikal. Kalau kita hubungkan seperti segitiga sama kaki. Betul. Kenapa begitu? Banyak analisa, kita baca tafsir. Di antara para ulama tafsir menjelaskan
Kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Ini bukan hal-hal yang kosong di antara itu, tapi pintu langit yang paling dekat adalah dari Masjidil Aqsa. Ini penjelasan para ulama tafsir. Tapi agak sedikit berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Katanya kenapa ada jalan mendatar? Jalan mendatar itu tidak ubahnya seperti kita berhablum minan nas. Inilah yang disebut dengan hubungan sesama kita. Organisasi seperti salah satu kita berhablum minan nas. Kemudian naik ke langit. Garis apa tadi, Bu? Horizontal. Itulah, maaf terbalik, itulah vertikal. Itulah hubungan kita dengan Allah. Makanya di dalam salah satu ayat, kalau tidak salah, surat Ali Imran ayat 112, Allah ingatkan, "Duribat alaihim mudillah, innama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Kita ini akan dihinakan oleh Allah. Di mana saja kita bertempat, di mana saja kita berada, kecuali yang tidak dihinakan Allah itu hanya satu. Ya, hanya dua di sana. Pertama, orang yang memantapkan hubungannya dengan Allah dan juga memantapkan hubungan dengan manusia. Baik, secara singkat dapat kita maknai bahwa sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj juga mengajarkan perjalanan kita berorganisasi. Ada di sana hablum minallah. Untuk berorganisasi, untuk hablum minan nas, agar kita betul-betul sukses. Mohon maaf, parti kita ini bisa besar, bunduk kandung bisa hebat, Perwati bisa eksis dengan apa? Pertama, kata para cendekia ahli ilmu, pertama dengan adanya ta'aruf. Jadi ada 4 ta kuncinya. Pertama ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Kita harus saling kenal mengenal. Makanya tadi dari awal Pak Safari Ramadan sudah memperkenalkan. Ini perti. Pak Ketua tadi memperkenalkan. Ini pengurus-pengurus kita perti Perwati. Itu adalah dalam rangka ta'aruf. Sebenarnya itu ayat Allah. Ayat Allah. Ayat Allah menceritakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ini memang berbeda-beda, bersuku-suku, berlainan warna. Mungkin hari ini, Bu, semuanya berbeda. Ilmu berbeda, latar belakang berbeda, apalagi pendapatan berbeda-beda. Saya dengan Ustaz Daud pendapatannya beda, ya. Pendapat juga beda-beda. Bisa disatukan dengan apa? Lita'arafu. Di sini agar kita saling kenal mengenal satu sama lain. Makanya ada pantun orang Melayu, ya. Apa katanya? Kentang bukan sembarang kentang, kentang dari bukit tinggi. Hari ini kita datang bukan sembarang datang. Kita datang dengan niat silaturahmi. Tepuk tangan dulu untuk Ujaya. Boleh juga diganti pantun ini, Bu, lebih dalam lagi. Ya, kentang bukan sembarang kentang, kentang dari beras tagi. Ada mungkin yang orang Medan. Hari ini kita datang bukan sembarang datang, kita datang untuk mengaji. Selain kita silaturahmi, kita dapat ilmu, insya Allah. Yang pertama, Bu, ta'aruf, saling kenal mengenal. Makanya ada absen dari ketua. Itu bukan untuk apa-apa, untuk nanti bisa kita baca. Yang hadir inilah orangnya, tinggalnya di sini, nomor teleponnya di sini, ya, semua dicatat. Semua nomor dicatat.
Kalau penting hari ini panitia juga perlu catat nomor rekening narasumber. Nah. Sudah ya? Baik. Tunggu hari raya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tafahum. Saling memahami. Saya jujur, hari ini sebenarnya dengan agenda kita nggak bisa hadir. Karena saya hari Sabtu ini tidak boleh diganggu, harus mengajar ibu-ibu dari jam 8:30 sampai jam 10:30. Nggak bisa hadir. Tapi karena ta'aruf tadi, kemudian tafahum, saya memahami perasaan ketua. Kalau abang Danya tidak datang, kira-kira perasaannya bagaimana? Saya kasihan sama Pak Daud panitia. Nama saya sudah, foto sudah ada, orangnya pun tidak ada. Akhirnya saya putuskan saya harus jalan pagi ini. Itu namanya tafahum. Dalam organisasi, kalau saling memahami satu sama lain, kita akan lebih besar. Dalam Islam tidak ada ketua itu harus betul perlu harus enggak, harus dia yang enggak. Dalam Islam wasawwirhum fil amri. Ya, kita saling bermusyawarah. Setuju gitu, Pak? Jadi tafahum, saling memahami. Bapak Ibu yang hadir hari ini, karena kita saling memahami lah, karena satu paham lah. Dengan adanya seperti ini, kita satu pemahaman, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita besarkan seperti kita ke depan, insyaallah. Amin. Kemudian yang ketiga, sudah saling ta'aruf, sudah saling kenal, sudah saling tafahum, sudah saling memahami satu sama lain. Nomor teleponnya sudah kita miliki, sudah masuk ke grup, sudah saling kenal, saling paham. Yang ketiga, ini yang paling penting, ya, istilah orang kita namanya tahabbun, saling mencintai. Ini kan sebenarnya hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita ini sebelum kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Subhanallah. Inilah dalam berorganisasi, inilah perjalanan Nabi tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melahirkan yang empat ini. Setelah kenal sudah, paham sudah, kemudian tahabbun sudah, saling cinta mencintai kita, mencintai dalam pengertian yang positif untuk sama-sama berjuang di dalam organisasi berarti. Saya yakin, ya, kalau bersama itu tidak ada yang sulit. Baru terakhir yang keempat, ta'awun. Itu kan juga ayat Allah surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemarin Ustaz Daud ragu-ragu. Saya bilang, Ustaz, Bunda, jalan saja. Yang penting kita jalan. Kalau kita sudah jalan, di mana kekurangan kita nanti akan kita benahi. Setuju? Allahu Akbar. Makanya ringan sedinding, berat sepikul, tidak ada yang sulit. Kata orang Minang, ya, ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, ya, tati lukuik sama makan tanah, tati lantang sama makan angin, ado sama dimakan, tidak ado sama dicari. Artinya apa? Ta'awanu, saling tolong menolong. Dalam organisasi tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah. Akhirnya apa? Dibuka list itu juga penuh isinya. Walaupun tak semua mengasih, walaupun ada yang kecil, walaupun ada yang tengok-tengok buruk saja, oh, udah sekian jumlahnya, tapi dia nggak nulis juga, nggak apa-apa. Ya, itulah ta'awun kita dalam sebuah organisasi. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini barangkali dari sebuah makna kenapa Nabi kita melalui perjalanan dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Inilah hablum minan nas kita. Salah satu hablum minan nas kita ini diikat
oleh perti, diikat oleh sebuah organisasi yang kita tidak ragu lagi kesahihannya. Insya Allah kalau kita berlindung di seperti ini, mudah-mudahan semuanya kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terlebih terkurang, saya mohon maaf. Nanti tentu lebih dalam akan dibahas oleh Pak Dr. Putrianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.